Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam Bu Niken. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Mbak Ana ini dari kelas 12.5 ya? Ya, 12 Mia 5. 12.5. Yang wali kelasnya Ibu Dwi itu benar bukan? Iya, Bu. Oh iya Bu Dwi ya. Bagaimana tugas-tugasnya sekolah? Susahkah atau terlalu banyak atau bagaimana? Terlalu banyak juga susah semuanya. Terlalu banyak. Tapi masih bisa dikontrol ya. Masih, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya Mbak Ana kan sudah menghampiri saya dan sudah melakukan konseling bersama saya, benar bukan? Iya, Bu. Nah, saya kan sudah memberikan tugas rumah kepada Mbak Ana. Apakah itu sudah dikerjakan? Belum, Bu. Belum. Kira-kira apa alasannya kau belum mengerjakan? Hmm, ada banyak perubahan yang terjadi setelah pertemuan kemarin, Bu. Begitu. Boleh diceritakan sedikit setelah pertemuan kemarin mungkin Mbak Ana mengalami peristiwa yang tidak mengenakan atau kejadian-kejadian yang membuat Mbak Ana resah, boleh diceritakan. Iya, Bu. Jadi kemarin kan disuruh untuk mencoba menghentikan pemikiran negatif. Nah, itu sebenarnya sudah dicoba. Terus kemudian saya mau mengungkapkan ke orang tua saya, tapi malah dimarahin, Bu. Malah nggak dibolehin. Ya, Oh, begitu. Lalu, ya kan kemarin nggak pernah boleh keluar rumah. Terus saya nganggapnya ya gitu. Mereka kayak nggak sayang gitulah. Aku saya kan anak perempuan sendiri. Kakak-kakak saya tuh kalau pulang tuh sampai malam-malam nggak apa-apa, tapi saya aja yang nggak boleh, suruh di rumah terus. Terus kemarin ada yang ngajak keluar dan hmm, saya udah nyoba untuk minta izin, tapi tetap nggak boleh, malah dimarahin, malah diomelin. Jadi saya sedikit nakal, jadi kemarin pergi tanpa bilang-bilang, Bu. begitu. Baik, jadi di sini Mbak Ana berpikir orang tua Mbak Ana selalu mengekang Mbak Ana ya. Tidak boleh keluar malam, tidak boleh bermain sama teman-teman saat malam hari gitu ya. Iya, Bu. Oke, di sini Ibu akan menggunakan teknik lain berbeda dari pertemuan pertama karena mungkin di pertemuan pertama kurang efektif ya teknik yang Ibu berikan. Baik, di sini Ibu akan menggunakan teknik yang namanya reframing. Nah, teknik ini berusaha Ibu akan membantu Mbak Ana untuk sedikit mengubah sudut pandang Mbak Ana, mengubah persepsi Mbak Ana mengenai pemikiran negatif dari Mbak Ana. Dari sini dapat dipengerti? Iya, Bu. Baik, kita coba bersama-sama ya. Iya. Ketika Mbak Ana meminta izin lalu dimarahi oleh orang tua Mbak Ana, malah diomelin dan tidak diizinkan, pikiran apa yang otomatis muncul dalam benak Mbak Ana? Yang pertama, makin kesel, Bu. Makin Mm-mm. kayak tambah menganggap bahwa orang tua, terutama ibu saya yang cerewet itu, eh, tambah gak sayang gitu, tambah lebih ngekang. Kayak saya itu harus di rumah aja, gak boleh kemana-mana gitu. Oh, jadi Mbak Ana berpikir kalau orang tua Mbak Ana, khususnya ibu Mbak Ana, tidak sayang sama Mbak Ana ya? Tidak sayang dan malah mengekang. Baik.
Di sini coba Mbak Ana bayangkan jika ibu ini adalah ibu dari Mbak Ana. Ketika ibu melarang Mbak Ana, sebenarnya apa sih yang ingin Mbak Ana ungkapkan kepada ibu? Yang pertama, ya ibu saya tuh terlalu cerewet gitu loh. Terlalu hmm, nggak bisa memahami anak zaman muda sekarang. Kan usia seusia saya itu kan seharusnya keluar-keluar, nongkrong, atau enggak cuma ngobrol. Seenggaknya juga sekelompok. Nah itu kenapa nggak boleh, apalagi malam-malam. Ya pokoknya intinya terlalu cerewet lah, terlalu sedikit kuno lah, nggak tahu anak zaman sekarang. Itu sih Bu. Oke, Mbak Ana berpikir jika ibu Mbak Ana sangat cerewet, kuno, karena mengekang Mbak Ana ya. Iya Bu. Baik. Hmm. Nah, coba Mbak Ana pikirkan, ketika Mbak Ana keluar rumah sendirian saat malam hari, kira-kira ada nggak sih resiko yang bakal menimpa Mbak Ana? Khususnya resiko yang negatif ya. Hmm, oh mungkin pernah saya pernah kerja kelompok di luar malam-malam terus pulang ngantuk Bu. Jadi Ngantuk. iya ngantuk di tengah jalan sampai pernah jatuh Bu. Mungkin Oh, pernah jatuh. iya. Selain itu, bahaya keluar malam itu apa aja? Eh, mungkin kena omongan tetangga sih Bu. Saya kok pulangnya malam-malam gitu. Gitu. Selain pernah pengalaman pribadi pernah jatuh dari motor karena ngantuk, selain diomongkan sama tetangga, kira-kira apalagi resiko jika kita pulang malam-malam? Jalanan waktu malam itu seringkali rawan ada begal Bu di sekitar rumah saya. Mungkin itu Hmm. saya takut kadang. Mbak Ana takutkan karena ada begal ya. Jadi dari sikap ibu Mbak Ana yang suka cerewet, kuno, tidak mengizinkan Mbak Ana untuk keluar malam, apakah ada makna positif dari sikap ibu Mbak Ana itu? Hmm, mungkin ibu saya terlalu khawatir sehingga Terlalu khawatir. iya sehingga saya nggak dibolehin keluar rumah malam-malam. Baik. Jika Mbak Ana berpikir, mungkin ibu Mbak Ana terlalu khawatir. Jika terlalu khawatir, itu artinya apa? Itu saya peduli dengan saya. Ibu saya. Iya. Selain peduli, Hmm, mungkin sayang atau tidak ingin kehilangan Mbak Ana. ya mungkin itu juga sih Bu. Mungkin karena sayang dan takut kehilangan saya, terutama saya anak perempuan sendiri, gitu Bu. Gitu, baik. Kita sudah memunculkan persepsi alternatif yang lain. Kita di sini tadi sudah memunculkan persepsi yang lebih positif. Dari yang awalnya Mbak Ana berpikir bahwa ibu Mbak Ana itu kuno, ibu Mbak Ana itu cerewet, dan lain sebagainya. Sekarang Mbak Ana memunculkan persepsi bahwa ibu Mbak Ana sayang dengan Mbak Ana, peduli, khawatir. Benar? Iya Bu. Oh iya. Hmm. Nah, tadi kan kita sudah memunculkan persepsi yang lebih positif. Kira-kira ketika Ibu Mbak Ana tidak mengizinkan Mbak Ana untuk keluar malam lagi, entah itu untuk pergi bermain bersama teman-teman ataupun mengerjakan tugas, apakah yang muncul di benaknya Mbak Ana? Apakah tetap pada persepsi bahwa ibu Mbak Ana tidak sayang dan Mbak Ana dan menjengkelkan, ataukah persepsi jika ibu Mbak Ana itu khawatir dan sayang terhadap Mbak Ana?
Ya, mungkin saya akan lebih memperhatikan lagi ya, Bu. Ini demi kebaikan saya juga. Saya perlu menghindari beberapa hal seperti keluar terlalu malam. Juga mungkin ibu saya memang benar sayang dan khawatir seperti itu, Bu. Baik, itu sudah sangat bagus sekali. Mbak Ana mengalami banyak kemajuan dari yang awalnya selalu berpikiran tentang hal-hal yang kurang baik terhadap ibu Mbak Ana. Sekarang Mbak Ana sudah bisa mengganti ke persepsi yang lebih positif. Kemudian, sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit tugas dan Ibu harap dikerjakan ya. Ah, tugas apa, Bu? Gitu. Tugasnya adalah ketika Mbak Ana mengalami kejadian-kejadian yang seperti ini, entah Mbak Ana dilarang bermain ataukah hal-hal yang membuat persepsi Mbak Ana itu, persepsi negatif Mbak Ana muncul, Mbak Ana bisa menuliskan kejadian tersebut dan menuliskan pula persepsi positif apa yang Mbak Ana pikirkan gitu. Dapat dipahami? Ya, Bu. Kalau setiap ada situasi semacam ini lagi ya, Bu. Tidak hanya semacam ini, situasi apapun yang Mbak Ana lihat dari sudut pandangnya negatif. Mungkin ketika, salah satu contohnya, mungkin ketika Mbak Ana tiba-tiba tidak tiba-tiba dijauhi oleh teman Mbak Ana, lalu Mbak Ana berpikir, wah teman saya tidak sayang lagi dengan saya, teman saya tidak ingin berteman lagi dengan saya, Mbak Ana bisa tuliskan hal tersebut, lalu Mbak Ana juga menuliskan persepsi positif selain yang saya sebutkan tadi. Entah mungkin Mbak Ana berpikir, oh mungkin teman saya sedang sibuk, oh mungkin teman saya ingin sendiri, dan lain sebagainya. Dapat dipahami? Ya, baik, Bu. Baik, nanti kita akan bertemu di sesi konseling berikutnya ya. Oke, siap. Semoga sesi konseling pada hari ini dapat menghasilkan hal yang positif ya, dapat mengubah pikiran Mbak Ana, dan dapat membantu Mbak Ana melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih positif. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.